Halo, Ustaz Syastu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 8, kelompok Laboratorium Proses Manufaktur. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul 2, yakni pengukuran dan mesin freeze. Yang pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, pada pengetahuan pengukuran dan mesin freeze pada modul 2 ini, di Laboratorium Proses Manufaktur, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Muhammad Ilham Ramadhani dengan NPM 20019. Yang kedua ada Putri Olivia dengan NPM 20032. Yang ketiga ada Bintara Putra dengan NPM 20028. Dan yang keempat ada Gladys Putri dengan NPM 20031. Dan yang terakhir ada saya sendiri dengan NPM 20037 Sevia Literatur. Latar belakang. Perkembangan sektor industri manufaktur yang cukup pesat di era saat menjadikan sebagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan proses manufaktur yang dibutuhkan untuk saat ini. Pengukuran dan juga mesin freeze adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain dalam penyelesaian terhadap suatu benda kerja. Pengukuran pada dasarnya adalah penentuan besaran angka atau ukuran terhadap suatu objek yang dilakukan secara sistematis. Salah satu mesin yang cukup sering digunakan dalam kegiatan proses manufaktur yaitu mesin freeze. Mesin freeze merupakan mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan suatu bentuk benda kerja dengan mempergunakan pisau yang berputar sebagai alat pemotongnya. Permesinan freeze merupakan permesinan yang cukup kompleks dengan menggunakan ketelitian produk terhadap benda kerja. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Ilham. Ya, untuk selanjutnya yakni mengenai pengumpulan data pada praktikum proses manufaktur sendiri, yakni hasil perhitungan dari pengukuran menggunakan jangka sorong. Nah, pada tabel data kelompok jangka sorong manual diperoleh di mana pada tiap dimensi perhitungan mempunyai 5 kali percobaan. Pada perhitungan pertama, yakni diperoleh 73,98 mm, pada percobaan yang kedua diperoleh 74,15 mm, pada percobaan ketiga diperoleh 73,68 mm, percobaan keempat diperoleh 74,72 mm, lalu juga pada percobaan kelima yakni 73,68 mm. Lalu untuk pengukuran kedua yakni pada percobaan pertama diperoleh dengan dimensi 18,87 mm. Pada percobaan kedua diperoleh 18,85 mm. Pada percobaan ketiga diperoleh 18,89. Pada percobaan keempat diperoleh 18,85 dan juga pada percobaan kelima diperoleh 18,79 mm. Next. Nah, untuk pengumpulan data yang kedua yakni menggunakan micrometer screw, di mana sebelumnya telah dilakukan percobaan pengukuran pada micrometer screw. Nah, di sini terdapat 5 kali percobaan juga untuk pengukurannya, yang mana pada percobaan pertama dihasilkan 14,67 mm, lalu percobaan kedua 14,7 mm, dan percobaan ketiga 14,66 mm, dan juga percobaan keempat yakni 14,69 mm, dan juga percobaan yang terakhir atau yang kelima yakni 14,66 mm. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk analisa dan pembahasan. Di sini untuk analisanya, pada praktikum ini diawali dengan menggunakan alat pelindung diri berupa kacamata. Setelah itu dapat mengoperasikan mesin frais dengan menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk proses pengfraisan meliputi mesin frais dan mata frais. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kayu yang akan dilubangi dan diberi alur. Serta memahami bagian yang ada pada mesin frais seperti motor penggerak, transmisi, spindle utama, meja, tiang, drill, dan motor penggerak berfungsi untuk menggerakkan bagian mesin yang lain. Spindle utama berfungsi untuk mencengkram alat potong. Transmisi berfungsi menghubungkan motor penggerak dengan bagian yang akan digerakkan. Meja berfungsi untuk meletakkan benda kerja dan juga ini berfungsi untuk menopang meja mesin. Tiang berfungsi untuk menempel bagian mesin lainnya, lalu kontrol sebagai pengatur bagian mesin yang bergerak. Dasar merupakan bagian penopang dasar atau tiang.
Pada praktikum pengukuran terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana hal tersebut merupakan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan pada proses pengukuran sendiri yaitu jangka sorong dan juga milimeter skrup. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kayu atau benda kerja yang telah dilubangi dan diberi alur pada proses pengefraisan. Serta memahami bagian-bagian pada jangka sorong seperti rahang luar, rahang dalam, skrup pengunci, raket, skala utama, dan skala nonius. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutnya untuk pembahasannya, prosedur penggunaan mesin freeze diawali dengan menggunakan alat pelindung diri seperti kacamata guna melindungi abu atau serbuk kayu yang dihasilkan mesin freeze yang bekerja. Kemudian, terdapat alat yang digunakan untuk proses pengefreezan adalah mesin freeze vertikal dan mata freeze atau proses freeze. Kemudian, bahan yang dibutuhkan adalah kayu yang akan dilubangi atau diberikan alur. Selanjutnya, proses pengefreezan dimulai dengan memasang mata freeze yang dipasang pada arbor dan kunci agar merekat erat dan tidak goyah. Lalu, letakkan kayu pada ragu penjepit. Setelah itu, hidupkan mesin freeze, kemudian lakukan proses perlubangan dan pembuatan alur. Setelah proses pengefreezan dilakukan, kemudian melakukan proses inspeksi pada hasil pengefreezan. Lalu, matikan mesin freeze dan cabut mata freeze dari arbor pada mesin freeze itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pada pembahasan. Pada proses pengukuran itu dilakukan 5 kali percobaan pengukuran pada jangka sorong dan mikrometer scrap. Data yang didapatkan pada jangka sorong P1 adalah 73,98, 94,15, 73,68, 74,72, 73,68. Nah, dari data tersebut didapatkan nilai rata-rata sebesar 74,044 mm, median sebesar 73,68 mm, range sebesar 1,0,4 mm, modus sebesar 73,68 mm, dan standar deviasi sebesar 0,429325 mm. Data pada pengukuran jangka sorong P2 adalah 18,87, 18,85, 18,89, 18,79. Dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata sebesar 18,85, median sebesar 18,89 mm, range sebesar 0,04 mm, modus sebesar 18,85 mm, dan standar deviasi sebesar 0,374166 mm. Data pada pengukuran mikrometer scrap adalah 14,67, 14,7, 16,66, 14,69, 14,66. Maka diperoleh nilai rata-rata sebesar 14,676 mm, median sebesar 14,66, range sebesar 0,04 mm, modus sebesar 14,66 mm, dan standar deviasi 0,018159 mm. Pada perhitungan X menggunakan data satu sesi dan didapatkan nilai rata-rata X sebesar 72,434 mm, ring sebesar 3,89 mm, dan standar deviasi sebesar 0,94272 mm. Dari perhitungan data dapat disimpulkan bahwa pada nilai X, nilai N aksen lebih besar daripada N dianggaplah cukup, dan dari data grafik yang ada, data pengamatan masuk dalam range antara UCL yaitu sebesar 74,31944 dan LCL sebesar 70,5456, maka data tersebut seragam. Sedangkan pada peta R sendiri diperoleh rata-rata sebesar 0,43 mm, ring sebesar 0,47 mm, dan standar deviasi sebesar 0,3592 mm. Dari perhitungan data sesi ini disimpulkan pula bahwa pada peta R, N aksen lebih besar daripada N, maka data dianggap belum cukup. Dan dari data grafik yang ada data pengamatan masuk dalam range antara UCL yaitu sebesar 36.114 dan LCL sebesar 0,1746, maka data termasuk seragam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun pengetikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.